Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berada, saya Ulpah Mas Pupah sebagai host podcast Epic Progresif, buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Baik, kali ini saya bersama orang yang spesial, Ustadz Hizbul Muflihin. Yeay. Bagaimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah sehat walafiat, puasa setengah jalan tetap fresh. Bagaimana Bu Lupa? Alhamdulillah sehat. Amin. Baik, Sobat Epic, kali ini Ustadz Hizbul Muflihin akan membahas tentang apa ya, Pak? Akhir puasa yang membahagiakan. Akhir puasa yang membahagiakan. Happy ending gitu Ya, happy ending. Semuanya harus ada happy ending. Oke. Ya. Baik, silakan Bapak. Bagaimana sih puasa yang Ya. membahagiakan itu? Ya. Terima kasih sebelumnya dari Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan kru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengisi puasa ini dengan amaliyah yang soleh dari awal sampai akhir secara sempurna dan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was-sikah was-salamah wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, khususnya keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Saifuddin Zuhri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena pada hari yang ceria, yang segar pagi hari ini kita bisa sedikit berbincang-bincang, bersilaturahim berkaitan dengan puasa. Saya kira kalau apa itu teknis puasa dan bagaimana sudah banyak dikupas oleh para ahlinya. Nah, izinkan saya pada kesempatan kali ini sedikit menguraikan tentang sebenarnya happy ending bagi orang yang berpuasa itu apa dan kata kunci pembukanya itu apa. Begini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya orang berpuasa itu seperti orang yang mau bepergian. Mau pergi? Ya, coba kalau orang mau pergi apalagi naik pesawat, naik kereta api, maka yang harus dipunyai pertama kali itu apa? Bekal. Selain bekal yang penting lagi untuk bisa sampai terbang, bisa naik kereta apa? Niat. Selain itu apa? Ada yang penting lagi. Apa ya? Apa ya pemirsa? Kecil bentuknya, tipis, bisa dilipat, bisa di apa? Uang. Bukan, tiket. Tiket. Nah, Pemirsa. coba kalau kita sudah beli tiket, tiket tidak dibawa, maka tidak akan diizinkan masuk. Begitu kan? Nah, sama dengan orang yang berpuasa, itu sebenarnya sedang melakukan perjalanan jauh menuju kualifikasi sebagai orang yang bertakwa. Nah, untuk meraih orang yang bertakwa itu perlu memiliki tiket. Tiket itu mau dikemanakan untuk apa gitu kan? Iya. Nah, tiket itu nanti akan dibawa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu laisal jaza illal jannah. Orang yang bertakwa itu balasannya tidak lain bukan adalah surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya dan bagaimana orang puasa yang puasa itu nanti bisa membawa kita ke surga, masuk ke dalam surga? Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1903, di situ Rasulullah bersabda begini, malam yada qaulazur
wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Apa ini artinya? Siapa yang ingin berniat berpuasa tetapi dia tidak bisa menghindarkan dari perbuatan zur. Zur itu para mufassirin mengartikan bohong, ngapusi. Kalau orang Banyumas apa? Ngelomboni. Nah, maka falaisa lillahi, Allah itu enggak butuh kepada orang itu untuk menahan berlapar-lapar, berhaus-haus. Artinya apa? Percuma sudah lapar, sudah haus, dari pagi terbit matahari sampai tenggelam, tapi tidak bisa menahan diri dari perbuatan bohong. Nah, bohong ini sekarang sungguh sudah sangat merajalela. Maka bagi kita sebagai seorang pendidik, mestinya apa? Harus benar-benar bisa menahan diri. Nah, kalau demikian, sebenarnya Allah mewajibkan kita puasa seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah 183 itu apa? Gitu kan? Iya. Nah, ini gitu ya. Substansinya apa? Kalau kita tuh kutiba alaikum syiyam itu apa? Ini kalau kita mau buka dalam kitab Fathul Bari jilid 4 pada halaman 117. Di situ dinyatakan, Imam Al-Baidhawi menyatakan, laisal maksudi min syar'iyatis saumi nafsil ju'i wal atos. Sebenarnya disyariatkannya puasa itu adalah bukan hanya untuk menahan lapar dan menahan dahaga saja. Bukan menahan lapar dan dahaga. Bal mayat tabimuhu, tetapi segala sesuatu yang menyertainya. Apa? Menyertai orang yang menahan lapar dan haus itu min kasris sahawati wa tatwa'in nafsil imarati lin nafsil mutmainnati, yaitu mengendalikan syahwat dan juga memanage jiwa agar nantinya menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi logikanya kalau orang puasa itu mestinya malah justru tenang, bukan malah nubras. Kalau ada promo besar-besaran kira-kira gimana? Langsung borong, check out gitu. Sepertinya menggebu-gebu mau memborong itu kan? Itu juga nafsu syahwat. Iya. Sobat Eftik di sini sudah ada yang mulai borong baju-baju lebaran sepertinya itu, Pak. Ya, gitu kan? Ya, itu ya. Iya. Jadi tidak apa baik kalau kemudian puasa kok kita punya nafsu syahwatnya kemana-mana. Nah, fa'idza lam yahsol, ketika itu tidak bisa dikendalikan, la yanzurullahu ilaihi nadharul qabul, maka Allah itu tidak akan menerima puasa tersebut. Jadi pada kesimpulannya, percuma saja bagi kita itu puasa kalau ternyata tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, para pemirsa kaum muslimin, khususnya keluarga besar FTIK yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kru yang ada di FTIK pada kali ini. Lalu, ketika kita sudah puasa dengan baik, syarat rukunnya, kaifiyahnya, fadhilul a'mal, semua dilakukan. Lalu apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Bukankah kita sudah puasa berkali-kali? Kalau Betaria Sonata bilangnya berulang kali. Nah, ini berkali-kali. Balasannya itu apa? Yaitu masuk surga. Surga yang mana? Pilih surga dunia atau surga akhirat? Tentu dua-duanya. Karena kalau doanya Robbana atina fid dunya hasanah, berarti itu surga dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga surga akhirat. Semuanya harus dicapai.
Tapi untuk mencapai surga akhirat, itu kata kuncinya hanya satu. Apa? Wakina ada benar. Jauhkan ya Allah saya itu dari segala sesuatu yang menjadikan saya itu tidak nyaman, tidak enak hidup di dunia. Yang nanti itu dampaknya juga akan sampai di akhirat. Nah, orang yang berpuasa itu nanti akan dimasukkan, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Ya, surganya itu ada banyak pintu, tapi ada satu pintu yang sederhana dan itu istimewa, yaitu pintu Royan. Babur Royan. Ya, Babur Royan. Bab orang-orang yang Nah, Babur Royan. Inna fi jannati babun yuqalu lahu Royan. Ada pintu Royan. Pintu Royan itu apa? Pintu Royan itu adalah pintu yang dikhususkan hanya bagi orang yang berpuasa. Ketika sudah dibukakan pintunya, mana yang puasa, maka orang-orang yang puasa itu masuk semua. Nah, ketika sudah masuk, maka kemudian akan ditutup. La yadkhulu minhu ahadun, tidak akan bisa masuk satu orang pun. Nah, pertanyaannya, untuk bisa masuk Babur Royan itu tentu saja amalan apa yang harus dimiliki, yaitu puasa penuh dengan keimanan dan berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya sahabat FT, orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Syaratnya puasanya Berkualitas, baik. Ya. Bukan hanya harus Apa? Ya, betul. Itu, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Kesibukannya. Ya. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya FT Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Ya, terima kasih. Makasih, Ibu. Yeah.